Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sadrawira. Di sini saya akan menyampaikan cerita pendek yang berjudul Dunia dalam Kertas Lipat by Nandang Setiawan. Suara burung berkicau menemani Elena yang terduduk di kursi roda miliknya. Kursi yang selalu menemani kemanapun ia pergi. Burung-burung berkicau seolah sedang bernyanyi untuknya. Taman yang asri membuat Elena tak mau pergi sekalipun. Bunyi air mancur buatan menambah kesan sejuk hingga membuat siapa saja akan merasa tenang. Gadis kecil berambut hitam pekat itu terduduk dengan kertas lipat di tangannya. Ia menyimpan bentuk burung dan pesawat yang berhasil dibuatnya, lalu mengambil kertas lipat baru. "Sekarang aku buat kupu-kupu," ucapnya riang. Dengan lihai perlahan ia melipat kertas itu satu persatu hingga menjadi sebuah bentuk kupu-kupu. Entah sudah berapa ratus lipatan kertas yang Elena buat, namun tak membuat ia bosan sedikit pun. Favoritnya adalah sesuatu yang bisa terbang. Ia selalu membuat sesuatu bentuk seperti kertas, burung, kupu-kupu, dan lainnya. Kemudian hasilnya akan ditempel di dinding kamar rumah sakit yang sudah 2 tahun ia tempati. Sudah seperti rumah kedua baginya. "Elena, Bunda cariin, ternyata ada di sini. Sarapan dulu yuk," ajak Ibu Ratih, ibunya Elena. "Bunda, Elena lagi bikin origami. Lihat bagus kan?" "Iya bagus, tapi Elena sarapan dulu ya, biar cepat sembuh." "Aku bosan Bunda, ingin pulang." "Iya, nanti kita pulang kalau kamu sudah sembuh. Sekarang makan dulu ya." Elena tahu jika ibunya berbohong. Dia tahu tentang penyakit yang dihidapnya. Kanker otak primer, kanker yang berasal dari sel glial yang berfungsi untuk menunjang sistem saraf. Kanker jenis ini dapat menyerang anak hingga lansia. Hanya saja Elena tidak mengetahui secara detail tentang riwayatnya. Ia hanya tahu jika dirinya mengidap kanker otak. Gadis kecil itu tersenyum saat kembali menuju kamar inapnya. Namun lubuk hati yang terdalam, ia punya keinginan untuk hidup dengan wajar. Elena tak punya teman, hanya ibunya dan dokter yang ia punya. Meski sebenarnya kanker ini jinak yang tumbuh dengan lambat, tetapi dalam beberapa kasus kanker ini juga bisa tumbuh dengan ganas dan cepat. Belum sampai di kamar, Elena kembali kejang hingga beberapa suster membantunya. Gadis malang itu kembali diperiksa oleh dokter yang menanganinya. Sudah 2 tahun ia berjuang untuk sembuh, tetapi tak kunjung ada hasilnya. Walaupun demikian, sang ibu tetap semangat untuk anaknya supaya bisa sembuh. "Ya Allah, lagi-lagi aku memohon tolong cabut penyakit anakku. Hamba sudah tak kuasa melihatnya kesakitan." Ratih, Bunda Elena hanya bisa melihat dari luar. Tak ada air mata yang keluar, tetapi rasa kekhawatiran begitu jelas terlihat di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Dokter Arkan keluar dan menghampirinya. "Bagaimana keadaan anak saya, Dok?" tanyanya gelisah. "Bisa kita bicarakan di ruangan saya, Bu?" Mereka berdua meninggalkan Elena yang sudah terlelap dengan tenang. Tak butuh waktu lama untuk mereka sampai di ruangan Dokter Arkan. "Begini Bu, menurut diagnosa saya, kanker yang ada pada otak Elena sudah masuk stadium 3, di mana pertumbuhan kanker ini cukup ganas dan menyebar ke bagian otak lainnya," jelas Dokter Arkan dengan hati-hati. "Hancur, itu yang Ratih rasakan saat ini. Bagaimana bisa ini terjadi pada anak semata wayangnya?" pikirannya berkecamuk. "Apa anak saya masih bisa disembuhkan, Dok?" "Masih ada kemungkinan. Kita akan usahakan yang terbaik." "Kalau begitu, tolong lakukan yang terbaik supaya anak saya dapat sembuh ya, Dok," kata Ratih.
Saya usahakan karena itu bagian dari kewajiban saya, menurut Dokter Arkan. Rati berjalan kontai, perasaannya sangat takut. Ia bertanya-tanya, kenapa usahanya tak membuahkan hasil? Apa ini karena Tuhan? Tapi kenapa harus anaknya yang harus menanggung deritanya? Apa ini karena karma Tuhan? Harus bagaimana lagi ia berusaha, apalagi tabungan juga semakin menurun. Keesokan harinya, Elena terbangun dengan ibunya yang masih tertidur menggenggam tangannya. Ia tak berniat membangunkannya dan malah menatap langit-langit kamar. Entah kenapa perasaannya sangat sedih, kenapa dirinya harus menjadi beban untuk sang ibu. Tuhan, kalau aku bisa sembuh tolong sembuhkanlah. Tapi kalau umurku tidak lama tolong segerakanlah. Agar bunda tak sedih lagi, agar biaya rumah sakit tak banyak. Bunda, maafkan Elena yang selalu menyusahkan, lirihnya. Tangan mengusap rambut Rati hingga membuatnya terbangun. Sudah bangun? Mau minum nak? Tanya Rati. Bunda, maafin Elena yang selalu menyusahkan. Kamu ngomong apa sih? Bunda gak ngerasa terbebani. Bunda, aku mau bikin kertas origami. Elena perlahan duduk. Ia ingin membuat origami bentuk elang. Kenapa kamu selalu membuat sesuatu yang bisa terbang? Bunda, aku selalu semangat banget buat sesuatu yang bisa terbang. Karena aku ingin terbang bebas. Aku ingin seperti burung ini, yang dengan bebas terbang kemana saja, tanpa ada hambatan sedikit pun. Jelas Elena yang membuat Rati terayu. Bunda, aku tahu penyakit yang aku derita ini kanker otak kan? Rati diam seketika. Ia bingung harus menjawab apa. Selama ini ia berusaha menutupi semuanya, tetapi pada akhirnya Elena tahu sepintar-pintarnya yang ibu sembunyikan, bangkai pasti akan tercium juga. Sekarang Bunda tak usah menutupi apapun, karena aku tahu semuanya. Kalau bisa memilih, Elena sudah tidak mau tinggal di sini lagi. Bunda, Elena rindu rumah dan ingin pulang. Rasanya capek berobat tapi tak kunjung sembuh. Elena kasihan lihat Bunda yang terus berjuang. Jelas gadis kecil itu dengan wajah sendu. Sudah kewajiban Bunda untuk itu, Elena gak perlu sedih. Justru Elena itu penguat supaya Bunda selalu berusaha. Kalau Elena rindu rumah, hari ini kita pulang ya, tapi nanti kita kesini lagi. Kalau gitu, Bunda ke Dokter Arkan ya, untuk mendiskusikan ini. Setelah bertanya pada dokter, akhirnya mereka diperbolehkan untuk pulang, dengan catatan harus menjaga Elena secara ketat. Mereka telah sampai di rumah mewah nan megah yang sudah lama ditinggalkannya. Untungnya, mendiang suami Rati meninggalkan tabungan dan aset lainnya hingga cukup untuk mereka bertahan sampai saat ini. Dengan muka pucat, Elena masuk ke dalam kamarnya dan berbaring. Ia memeluk boneka kesayangannya yang amat ia rindukan, boneka yang selalu menjadi mainan favoritnya. Suasana kamar masih sama dipenuhi dengan lipatan kertas origami. Di usia yang semakin besar, Elena belum melihat dunia sepenuhnya. Ia hanya tahu rumah sakit dan obat, padahal ia ingin sekali bermain seperti yang lain. Menurutmu, dunia ini seperti apa? Yang Elena tahu, dunia itu seperti kertas lipat, terlihat seperti saja jika dibiarkan, tetapi akan cantik jika dibuat berbagai bentuk. Begitu juga dunia, terlihat biasa saja jika kita menjalani tanpa semangat dan rasa bersyukur. Tetapi akan terasa luar biasa jika dijalani dengan penuh syukur. Apa Elena harus bersyukur dengan penyakit ini? Entahlah, dia masih belum menemukan jawabannya. Tak terasa, pagi pun tiba. Elena beranjak turun untuk makan dan minum obat. Namun saat sampai di rumah, tiba-tiba kepalanya berdenyut. Terasa nyeri yang begitu hebat hingga akhirnya ia kejang. Ibunya segera menghampiri dengan panik. Bunda, sakit, erangnya. Astagfirullah, Elena kenapa begini? Lex, Bunda telepon dokter Arkan. Bertahan ya, ucap Rati sambil terisak. Perlahan kejang itu bereda.
tetapi rasa sakit di kepala Elena masih ada. Bunda, Elena gak mau ke rumah sakit lagi. Elena capek. Bolehkan Elena pergi? Elena, jangan nyerah, kita perlu ke rumah sakit sekarang. Pakmu sedang di jalan, jawab Ibu Ratih gusar. Bunda, Elena sangat nyaman di rumah ini karena Elena merasa seperti tak punya penyakit. Rumah ini terasa damai dan tenang. Elena gak mau ke rumah sakit lagi. Bunda, maafin Elena ya. Kalau Elena udah gak ada, Bunda jangan sedih. Cari kebahagiaan Bunda lagi. Sakit kepalanya semakin terjadi, bahkan tubuhnya kembali mengejang. Mata Elena melotot akibat rasa sakit yang begitu menyiksa. Bunda, Elena pergi ya, ucap gadis itu di sela-sela erangnya. Kebahagiaan Bunda itu, kamu Elena jangan pergi. Hati menjadi semakin panik. Akhirnya Pak selaku satpam kantor mendiang ayahnya datang dan membantu mengangkat Elena untuk segera bergegas menuju rumah sakit. Matanya sudah menutup rapat dan tak kejang-kejang lagi. Hanya ada hembusan nafas yang semakin melemah. Hingga sampai rumah sakit, Dokter Arkan sudah siap dan membantu Elena menuju ruangan. Namun ternyata takdir berkata lain. Gadis kecil ini sudah tiada. Ia sudah pergi sejak di perjalanan tadi. Apa kamu benar-benar tidak mau kembali ke rumah sakit sampai meninggalkan Bunda seperti ini? Tanya Rati dengan wajah sembab. Tak ada yang tak menangis menyaksikan kejadian tersebut. Para tenaga medis ikut meneteskan air mata. Begitu pula dengan Dokter Arkan yang terisak melepas kepergian Elena. Sekuat apapun Rati berusaha, jika takdir berkata lain, maka ia tak bisa mengubahnya. Saat ini Rati masih menutup pusara yang telah bertabur bunga. Di dalamnya ada anak semata wayangnya. Tak ada air mata, tetapi wajahnya begitu pucat, sedangkan tatapannya begitu kosong. Sekarang kamu terbang bebas, nak. Tak ada lagi rasa sakit. Andai saja Bunda tahu jika maksud pulang yang kamu sebut adalah pergi selamanya. Tidak akan Bunda biarkan kamu pergi ke rumah, ujarnya dengan suara bergetar. Elena pergi dengan damai ya nak. Semoga kamu bertemu dengan Papa Bunda Ika selanjutnya. Sekian cerita pendek yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.